Selamat siang teman-teman semua dan juga Bapak Susanto. Di sini kami di kelompok 6 akan mempresentasikan contoh soal dan kasus pada bab praktik penentuan harga. Di sini kelompok 6 sendiri beranggotakan Afifah Diana Putri, saya sendiri Cindy Aulia, lalu ada Giesta, lalu ada Lidiana dan juga Tri Martinez. Langsung saja pada contoh soal yang pertama, yaitu soal pemanfaatan kapasitas pabrik dan penentuan harga produk yang optimum. Nah, agar dapat memanfaatkan kapasitas pabrik dan kapasitas produksi, bagaimana perusahaan Harvest dapat memperoleh laba yang maksimum dengan menjual ketiga produk mereka, yaitu produk A, B, C dengan masing-masing kurva permintaan, yaitu DA, DB, dan DC, dan juga kurva pendapatan marginalnya, MRA, MRB, dan MRC. Nah, bisa dilihat kurvanya. Lalu perusahaan ini dapat memaksimalkan laba ketika dia menghasilkan masing-masing produk saat ketiga marginal revenue-nya sama dengan MC. Nah, hal ini berada pada tingkat MRC sama dengan MC memotong kurva MRA, MRB, dan MRC. Nah, jadi agar dapat memaksimumkan laba, perusahaan harus menghasilkan 60 unit pada produk A dengan harga sebesar $60, lalu 90 unit produk B didapatkan dari jarak horizontal antara titik EB dan EA, yaitu 150 dikurangi 60, dan menjual pada harga $15 pada kurva DB. Nah, 180 unit produk C dari 330 dikurangi 150 dan menjualnya pada harga $14. Nah, dapat diperhatikan bahwa semakin ke kanan kurva setiap produk semakin elastis dan bahwa harga dari setiap produk itu semakin rendah. Nah, sementara biaya marginalnya itu semakin meningkat atau sehingga laba per unit itu semakin berkurang. Nah, dari gambar di atas tadi itu harga permintaan bagi komoditas yang dihasilkan oleh perusahaan Harvest tersebut menurun dari kiri ke atas ke kanan bawah. Dalam hal ini perusahaan akan memperoleh harga jual yang tinggi bila produksinya sedikit dan harga yang semakin rendah bila produksinya semakin banyak. Lalu bisa pada kurva di atas tadi, besarnya laba itu adalah selisih antara penerimaan total dan total cost. Nah, di sini ada perhitungan total revenue sebesar 7.830 dan perhitungan total cost sebesar 6.480. Nah, jika dikurangi antara total revenue dan total cost ini bisa dihasilkan laba sebesar 1.350, atau bisa dirinci lagi dengan menghitung laba masing-masing produk, yaitu produk A sebesar 240, produk B sebesar 450, produk C sebesar 660, sehingga jika ditotalkan laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan Harvest itu sebesar 1.350. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Soal selanjutnya adalah diketahui 1. TC sama dengan 2Q kuadrat min 35Q ditambah 250. Yang kedua, tabel harga dan jumlah output. Harga 100, jumlah output 20, harga 70, jumlah output 40. Hitunglah 1. Elastisitas, yang kedua jumlah produk, dan yang ketiga harga produk. Pembahasannya, yang pertama kita akan mencari elastisitasnya terlebih dahulu, yaitu 40 min 20 per 20 per 70 min 100 per 100 menjadi 20 per 20 per negatif 30 per 100 sama dengan 1 per negatif 0,3. Hasil elastisitasnya adalah negatif 3,333. Selanjutnya kita akan mencari fungsi permintaannya dengan rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kita masukkan angkanya ke dalam rumus menjadi P min 100 per 70 min 100 sama dengan Q min 20 per 40 min 20. P min 100 per min 30 sama dengan Q min 20 per 20. 20P min 2000 sama dengan min 30Q plus 600. 20P sama dengan min 30Q plus 600 plus 2000. 20P sama dengan min 30Q plus 2600. P sama dengan negatif 1,5Q plus 130. 1,5Q sama dengan min P plus 130. Q sama dengan negatif 0,67P plus 86,67. Q sama dengan 86,67 min 0,67P. 0,67P sama dengan 86,67 min Q. P ditemukan menjadi 130 min 1,5 Q.
Selanjutnya kita akan menghitung jumlah produknya menggunakan rumus TR sama dengan P kali Q, sama dengan 130 min 1,5 Q dikali Q, sama dengan 130 Q min 1,5 Q kuadrat. MR sama dengan 130 min 3 Q. TC sama dengan 2Q kuadrat min 35Q plus 250. MC sama dengan 4Q min 35. Kita masukkan ke persamaan MR sama dengan MC, menjadi 130 min 3Q sama dengan 4Q min 35. Min 4Q min 3Q sama dengan min 35 min 130. Min 7Q sama dengan min 165. Hasilnya Q sama dengan 23,57 dibulatkan menjadi 24. Karena jumlah produknya sudah diketahui, kita bisa menghitung harga produknya menggunakan persamaan P sama dengan 130 min 1,5 Q sama dengan 130 min 1,5 dikali 24 sama dengan 130 min 36. Hasilnya adalah 94. Nah, kemudian kita akan menghitung labanya, yaitu rumusnya adalah penerimaan total min biaya total atau TR min TC, yaitu P dikali Q dikurangi TC dalam kurung 130 min 1,5 Q dikali Q dikurangi 2 dalam kurung 2Q kuadrat min 35Q plus 250 dalam kurung 130 Q min 1,5 Q kuadrat dikurangi 2Q kuadrat min 35Q plus 250 dalam kurung 130 dikali 24 min 1,5 dikali 24 kuadrat dikurangi 2 kali 22 kuadrat min 35 dikali 22 plus 250. Hasilnya adalah 2256 dikurangi 448. Hasilnya labanya adalah 1808. Nah, berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui pada tingkat elastisitas sebesar min 3,333, maka penentuan harga produknya sebesar 94 dengan jumlah produk sebanyak 24 unit. Laba yang diperoleh oleh perusahaan jika tingkat elastisitasnya sebesar min 3,333 adalah sebesar 1808. Untuk soal selanjutnya, Saga Food Company menghasilkan satu jenis makanan yaitu frozen dinner yang dijual secara langsung ke konsumen sebagai pasar 1 dan restoran sebagai pasar 2. Fungsi permintaan dari pasar 1 dan pasar 2 sebagai berikut. Q1 sama dengan 160 min 10 P1, Q2 sama dengan 200 min 20 P2. Fungsi biaya atau TC sama dengan 120 plus 4Q. Yang ditanyakan berapa laba maksimal yang diperoleh perusahaan jika melakukan diskriminasi harga. Dijawab, Q1 sama dengan 160 min 10 P1 atau P1 sama dengan 16 min 0,1 Q1 dan MR1 sama dengan 16 min 0,2 Q1. Sedangkan untuk Q2 sama dengan 200 min 20 P2 atau P2 sama dengan 20 min 0,2 Q2 dan MR2 sama dengan 16 min 0,4 Q2. Dengan diskriminasi harga tingkat ketiga, maka untuk memaksimalkan laba, kondisi laba yang harus dipenuhi adalah MR1 sama dengan MR2 sama dengan MR sama dengan MC. MC sama dengan delta TC per delta Q sama dengan 4. Nah, untuk MR1 sama dengan MC, Q1 diperoleh 60. Untuk MR2 sama dengan MC, Q2-nya diperoleh 40. Harga yang harus dibebankan oleh perusahaan untuk produk di setiap pasar adalah P1 sama dengan 16 min 0,1 Q1 dengan Q1 diisi 60, maka P1 sama dengan 10. Untuk P2 sama dengan 20 min 0,2 Q2 dengan Q2 diisi 40, maka P2 diperoleh 14, sehingga TR1 sama dengan P1 dikali Q1 sama dengan 10 kali 60 sama dengan 600. Untuk TR2 sama dengan P2 dikali Q2 sama dengan 14 kali 40 sama dengan 560.
Dan TR sama dengan TR1 ditambah TR2 sama dengan 600 ditambah 560 sama dengan 1160. Biaya totalnya yaitu 120 plus 4Q dengan Q diisi Q1 ditambah Q2. Maka diketahui 120 plus 4 dikali 60 tambah 40 sama dengan TC nya yaitu 520. Laba total perusahaannya yaitu TR min TC sama dengan 1160 min 520 sama dengan 640. Jadi dengan melakukan diskriminasi harga, perusahaan akan mendapatkan laba maksimal sebesar 640. Terima kasih. Jadi soal yang selanjutnya mengenai metode penetapan harga dengan metode biaya ditambah dengan laba yang diinginkan. Jadi metode ini tuh dikenal sebagai cost plus pricing method, yang mana merupakan metode yang paling sederhana, yaitu produsen di dalam menentukan harganya, mereka itu hanya perlu untuk menetapkan harga dengan cara menambahkan biaya per unit dengan laba yang diinginkan. Jadi secara matematis metode ini tuh dirumuskan sebagai harga jual sama dengan biaya per unit ditambah dengan laba yang diinginkan. Kemudian variasi lainnya dari cost plus pricing method itu adalah markup pricing method. Jadi berbeda dengan cost plus pricing method yang banyak digunakan oleh produsen, jadi metode markup pricing method ini pada umumnya banyak dipakai oleh pedagang. Jadi secara matematis rumusnya itu harga jual sama dengan harga beli produk ditambah dengan laba yang diinginkan. Nah, di sini kita terdapat sebuah contoh soal. Jadi diketahui biaya produk per unit itu sebesar Rp10.000 dan laba yang diinginkan sebesar 20% dari biaya produk tersebut. Jadi kita disuruh menghitung harga jual produk. Nah, untuk pembahasan karena diketahui biaya produk per unit, maka kita menggunakan cost plus pricing method. Jadi kita menggunakan rumus harga jual sama dengan biaya per unit ditambah dengan laba yang diinginkan. Jadi biaya per unit di sini sebesar Rp10.000 dan laba yang diinginkan kita harus menghitung 20% dari biaya produk per unit dengan cara 20% dikali Rp10.000 dan didapatkan hasil Rp2.000. Jadi harga jual adalah Rp10.000 ditambah Rp2.000 sama dengan Rp12.000. Kemudian di sini ada contoh soal. Yang selanjutnya, diketahui harga beli produk itu sebesar Rp150.000 dan laba yang diinginkan sebesar 50% dari harga beli produk. Jadi, kita disuruh menghitung harga jual produk tersebut. Jadi, di sini karena diketahui harga beli produk sebesar Rp150.000, kita menggunakan markup pricing method. Jadi, kita menggunakan rumus harga jual sama dengan harga beli produk ditambah laba yang diinginkan. Seperti cara sebelumnya tadi, harga beli produk telah diketahui sebesar Rp150.000 dan laba yang diinginkan kita mencari dengan cara 50% dikali Rp150.000 didapatkan hasil Rp150.000 ditambah Rp75.000 sama dengan Rp225.000. Soal 5. Dharma Wangsa Group mempunyai sebuah taman hiburan mini yang berada di Jakarta Selatan. Taman hiburan mini tersebut cenderung sepi di hari biasa dan sangat ramai pada hari weekend atau tanggal merah. Bahkan perbandingan pengunjung yang ada di kedua waktu tersebut yaitu 1:4. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi overcapacity di taman hiburan mini tersebut yang membuat loket ditutup sementara. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan oleh Dharma Wangsa Group dalam mengatasi masalah ini, serta bagaimana langkah agar Dharma Wangsa Group dapat memaksimalkan keuntungan dari taman hiburan dengan teknik penetapan harga. Pembahasannya, dalam menangani kasus tersebut, Dharma Wangsa Group dapat menerapkan strategi penetapan harga yaitu penetapan harga pada beban puncak atau peak load pricing. Peak load pricing adalah penetapan harga jual sebesar biaya marginal jangka pendek, baik ketika periode permintaan tinggi atau peak dan MC lebih tinggi sehingga harga lebih mahal, maupun saat permintaan turun atau off peak dan MC lebih rendah sehingga harga murah. Penetapan harga pada beban puncak ini dapat dipakai bila jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan terbatas dan permintaan pembeli cenderung berubah di kemudian hari. Dengan penetapan harga pada beban puncak ini, perusahaan dapat menaikkan tarif di atas biaya rata-rata selama periode permintaan tinggi dan mengkurangkan pada biaya variabelnya di luar periode ramai. Tarif rendah yang dikenakan pada jam-jam atau hari-hari tidak ramai kemungkinan dapat meningkatkan pendapatan dengan menarik pelanggan. Keuntungan dari penerapan harga pada beban puncak yaitu yang pertama menekan permintaan pada periode ramai, yang kedua meningkatkan permintaan pada periode tidak ramai, yang ketiga meningkatkan efisiensi penggunaan fasilitas yang ada.
Selain dengan peak load pricing, untuk memaksimalkan keuntungan dari taman hiburan mini tersebut, Dharma Wangsa Group dapat menggunakan tarif penetapan harga yaitu tarif 2 bagian atau two-part tariff. Tarif 2 bagian mengacu pada praktik penentuan harga ketika konsumen membayar biaya awal untuk mendapatkan hak membeli sebuah produk atau jasa dan juga biaya penggunaan atau harga untuk setiap unit yang mereka beli. Jadi, dalam penerapannya, pengunjung selain membayar tiket masuk, mereka juga membayar tiket wahana yang ingin mereka nikmati. Sekian dari kelompok kami.